warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Ersa Erviana, NPM 0523028801. Dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan 2, yaitu ekuitas pemegang saham, penerbitan saham secara lamsam. Materi ini saya susun untuk menjelaskan bagaimana perusahaan mencatat penjualan beberapa jenis saham dalam satu transaksi dengan harga gabungan. Topik ini sangat relevan karena sering ditemui dalam praktik bisnis dan juga sering muncul dalam soal ujian maupun laporan keuangan perusahaan publik. Nah, sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, mari kita lihat terlebih dahulu tujuan dan manfaat pembelajaran ini. Dalam video ini, saya memiliki 3 tujuan pembelajaran utama. Yang pertama, agar kita bisa memahami apa itu transaksi lamsam dan mengapa perlu metode khusus. Yang kedua, agar kita bisa membedakan 2 metode utama, yaitu metode proporsional dan metode inkremental. Dan yang ketiga, agar kita bisa menghitung alokasi harga serta menyusun jurnal akuntansi dengan tepat dan sesuai standar akuntansi. Lalu, mengapa topik ini penting untuk dipelajari? Kita akan lihat jawabannya pada latar belakang berikut. Penjualan saham secara lamsam menjadi praktik umum di dunia bisnis, terutama saat perusahaan menerbitkan lebih dari satu jenis saham dalam satu transaksi. Kondisi ini menuntut akuntan untuk mampu membagi nilai secara adil dan mencatatnya dengan benar sesuai prinsip akuntansi. Saya memilih topik ini karena selain relevan dengan kebutuhan praktik profesional, materi ini juga memberikan wawasan baru tentang metode proporsional dan metode inkremental dalam pencatatan saham. Baik, sebelum masuk ke penjelasan konsep, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu pokok-pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam video ini. Ini penting agar teman-teman bisa mengikuti alur materi secara sistematis dan mengetahui bagian mana yang sedang dibahas. Materi ini akan dimulai dengan pengertian dasar dari transaksi lamsam, yaitu kondisi perusahaan ketika menjual beberapa jenis saham sekaligus dengan satu harga gabungan. Setelah itu, kita akan membahas alasan mengapa transaksi semacam ini memerlukan metode alokasi nilai yang tepat, karena jika tidak bisa menyebabkan kesalahan dalam pencatatan keuangan perusahaan. Lalu kita akan masuk ke 2 metode utama. Yang pertama, metode proporsional, lengkap dengan contoh soal dan jurnalnya. Kemudian dilanjutkan dengan metode inkremental, yang juga akan kita bahas secara menyeluruh, termasuk perhitungan dan pencatatan jurnalnya. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Apa sih penjualan lamsam itu? Penjualan saham secara lamsam adalah transaksi gabungan, di mana perusahaan menjual 2 jenis saham atau lebih, seperti saham biasa dan saham preferen, dalam satu harga total. Karena harga per jenis saham tidak disebutkan, kita perlu membaginya menggunakan metode khusus atau metode alokasi. Nah, setelah memahami pengertian dasar mengenai transaksi penjualan lamsam dan mengapa transaksi semacam ini tidak bisa dicatat sembarangan, kita jadi mulai menyadari bahwa pencatatan akuntansi bukan hanya soal menuliskan angka, tetapi juga soal membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. Dalam kasus penjualan lamsam, informasi yang kita miliki bisa berbeda-beda. Kadang kita tahu semua nilai pasar saham yang diterbitkan, kadang hanya sebagian saja yang tersedia. Karena itu, akuntan perlu memiliki pendekatan atau metode khusus untuk membagi harga jual gabungan tersebut ke masing-masing jenis saham secara adil dan logis. Tanpa metode yang tepat,
Alokasi bisa jadi tidak akurat dan tentu saja akan mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Nah, berdasarkan kondisi informasi yang tersedia, ada 2 metode alokasi yang digunakan, yaitu metode proporsional dan metode inkremental. Nah, apa sih metode proporsional itu? Metode proporsional jika harga pasar dari semua jenis saham yang dijual diketahui, maka nilai lamsam dialokasikan atas dasar proporsional. Sedangkan metode inkremental, jika hanya salah satu saham yang kita ketahui nilai pasarnya, maka kita alokasikan dulu yang kita ketahui, sisanya untuk saham lainnya. Supaya lebih paham, langsung saja kita lihat contoh soalnya. Ini contoh soal metode proporsional. PT ERS pada 1 Februari 2025 menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 per lembar dan 200 lembar saham preferen dengan nilai nominal Rp200 per lembar secara lamsam seharga Rp400.000. Saham biasa memiliki nilai pasar Rp600 per lembar dan nilai pasar saham preferen Rp1.000 per lembar. Di sini, kedua saham diketahui nilai pasarnya, makanya menggunakan metode proporsional. Nah, sekarang kita hitung alokasi dan buat jurnalnya. Kita masukkan jumlah saham ini untuk saham biasa 500, untuk saham preferen 200. Lalu masukkan nilai pasar, untuk saham biasa ini Rp600 dan saham preferen Rp1.000. Lalu kalikan totalnya untuk saham biasa Rp300.000, saham preferen Rp200.000. Lalu kita total jadi Rp500.000. Lalu kita cari persentase saham biasa dan saham preferen. Caranya Rp300.000 dibagi Rp500.000 dikali 100%. Lakukan hal yang sama untuk saham preferen. Saham biasa persentasenya sebesar 60%, saham preferen 40%, total 100%. Lalu kita alokasikan. Di soal tadi diketahui harga jual atau penerbitan sebesar Rp400.000. Lalu tadi persentase itu dimasukkan untuk saham biasa 60%, untuk saham preferen 40%. Lalu kita cari total untuk saham biasa Rp400.000 dikali 60%, totalnya Rp240.000. Untuk saham preferen, Rp400.000 dikali 40%, hasilnya Rp160.000. Berikut jurnalnya. Di sini kita akan mendebit kas sebesar Rp400.000 dan mengkredit. Oh iya, jangan lupa untuk penulisan modal saham preferen didahulukan. Modal saham preferen didapat dari 200 lembar saham dikali Rp200, jadi Rp40.000. Modal saham biasa 500 lembar saham dikali Rp100, jadi Rp50.000. Agio saham preferen didapat dari Rp160.000 dikurangi Rp40.000, jadi Rp120.000. Agio saham biasa didapat dari Rp240.000 dikurangi Rp50.000, jadi Rp190.000. Ini Rp160.000 dan Rp240.000 ini didapat dari total alokasi yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, selanjutnya contoh soal metode inkremental. PT ERS pada 1 Februari 2025 menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 dan nilai pasar Rp600 per lembar, serta 200 lembar saham preferen dengan nilai nominal Rp200 per lembar dan nilai pasar tidak diketahui, yang dijual secara lamsam seharga Rp400.000. Di sini ada salah satu atau saham preferen tidak diketahui nilai pasarnya, maka menggunakan metode inkremental. Nah, sekarang kita hitung alokasi dan buat jurnalnya. Seperti tadi, kita memasukkan jumlah saham untuk saham biasa 500, saham preferen 200. Di sini nilai pasar yang diketahui cuma saham biasa, jadi saham preferen dikosongin. Saham biasa nilai pasarnya Rp600. Kita kalikan untuk saham biasa,
Totalnya Rp300.000. Total Rp300.000. Lalu kita alokasikan. Tadi di soal diketahui harga jual atau penerbitannya Rp400.000. Kita masukkan di preferen, lalu kita kurangi dengan Rp300.000. Ini tuh mengalokasikan sisanya ke kelas yang tidak diketahui nilainya. Tadi kan saham preferen ya. Lalu saham preferen Rp400.000 dikurangi Rp300.000. Hasilnya Rp100.000. Untuk saham biasa Rp300.000, saham preferen Rp100.000. Berikut jurnalnya sesuai hasil alokasi tadi. Kita akan mendebet kas sebesar Rp400.000. Sama dengan jurnal yang tadi, penulisan model saham preferen didahulukan. Model saham preferen didapat dari 200 lembar dikali Rp200, jadi Rp40.000. Model saham biasa 500 lembar saham dikali Rp100, jadi Rp50.000. Agio saham preferen didapat dari Rp100.000 dikurangi Rp40.000, jadi Rp60.000. Agio saham biasa Rp300.000 dikurangi Rp50.000, jadi Rp250.000. Ini Rp100.000 sama Rp300.000 ini didapat dari total alokasi tadi ya. Setelah kita membahas kedua metode alokasi beserta contoh dan jurnal pencatatannya, serta memahami penerapan masing-masing metode, sekarang saatnya kita merangkum inti dari seluruh materi yang telah disampaikan, yaitu penerbitan saham secara lamsam memerlukan alokasi nilai yang tepat agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang wajar. Metode proporsional digunakan ketika semua nilai pasar diketahui, sedangkan metode inkremental dipakai jika hanya sebagian informasi yang tersedia. Pemahaman atas kedua metode ini penting untuk menjamin akurasi pencatatan dan pelaporan keuangan, baik secara akademis maupun profesional. Demikian video pembelajaran mengenai penerbitan saham secara lamsam. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua, baik dalam menyelesaikan soal maupun dalam praktik akuntansi ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.